أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. Pelajaran kita malam ini masuk pada tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-227. 227. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yaitu menceraikan istri, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih berkenaan tentang sumpah tidak menggauli istri, dan ini jangan sekali-kali ada yang melakukanlah ya. Dan ini berlaku apabila memang si lelaki, sekali lagi pernah saya sebut, memiliki istri lebih dari 1, yakni 2, 3, 4. Kalau istri tak boleh mencari ganti untuk dapat bersenang-senang dengan lelaki lain. Tapi kalau suami punya istri 2 boleh ganti sana, apalagi 3, 4. Jadi suami bersumpah tidak menggauli istri itu mungkin karena memang ya ada aspek keburukan akhlak dan kerasnya suami ya, yang mana suka menganiaya dan menzalimi istri. Dan ini merupakan sebuah sifat yang buruk, keras dan tak yang tak mau kalah dengan istri. Itu sehingga pertengkaran sering berlaku, sehingga jatuhlah ucapan-ucapan antara lain ini. Kalau bukan cerai langsung, dia membiarkan istrinya terkatung-katung. Nah, kalau sudah sumpah, maka dia perlu untuk tidak tidak membiarkan istri terkatung-katung lebih daripada 4 bulan.
agama membatasi masa dia boleh membatalkan sumpahnya dengan membayar fidyah atau membayar kafarah dalam masa 4 bulan. Dalam masa 4 bulan. Apabila dia tetap saja membiarkan istri dan tidak membatalkan sumpahnya sampai habis 4 bulan, maknanya dia masih bersekukuh untuk membiarkan istri terkatung-katung. Punya suami macam tak punya suami. Ya kan? Dicerai pun tak, sehingga dia boleh bebas untuk mencari atau menerima pinangan lelaki lain. Maka seperti ini agama tak membiarkan. Agama tidak membiarkan seorang wanita tersia-sia tidak digauli selama 4 bulan berturut-turut. Maka agama memberikan sebuah batasan yang keras. Seorang lelaki apabila masih tetap bersikukuh untuk tidak membatalkan sumpahnya dan menggauli istrinya kembali dengan baik, maka wa in azamut talaq, di sini setelah lewat 4 bulan atau habis, bukan lewat lagi ya, belum lewat, habis 4 bulan, maka perlulah dia disidang. Disidang. Istri boleh menyampaikan atau melaporkan kepada mahkamah, ya. Ya, melaporkan ke mahkamah ini mungkin jauh-jauh sebelum habis 4 bulan, ya kan? Sebelum habis 4 bulan si istri sudah melaporkan ke mahkamah, suamiku sumpah tak nak menggauli aku. Oke, sudah sejak bila? Sejak sebulan. Oke, kita tunggu dalam 3 bulan berikut dia kembali tak. Agama bagi batasan, tetapi ya juga si suami juga perlu dipanggil, ya, dibagi teguran. Engkau melakukan itu atas alasan apa? Ya kan, atas alasan memberikan hukuman pada istri atau sekedar kemarahan ke sikap yang melampaui batas kepada si istri yang lemah, engkau aniaya sedemikian rupa atau lainnya, itu perlu ditanya lah, ya. Apabila si suami telah bersikeras tidak nak untuk melepaskan atau membatalkan sumpahnya, dan dalam teguran itu pun dia tidak mengambil sebuah peringatan yang dapat menyadarkan dia, maka selepas habis 4 bulan jatuh, ya kan, hari terakhir 4 bulan, maka si suami dipanggil balik. Engkau nak ceraikan atau mahkamah nak ceraikan? Ya. Dan cerai di sini ada perbedaan para ulama. Yang paling keras pendapat mengatakan bahwasanya jatuh cerainya cerai bain. Ini lemah, ya, tidak disokong oleh ramai ulama. Tolak bain, cerai yang mana finish, tak boleh dirujuk kecuali perempuan itu kawin dengan lelaki lain. yakni semacam cerai tiga lah ya. Ada pandangan seperti itu, tapi ini pandangan yang sedikit ulama yang berpandangan seperti itu. Karena apa? Ya, karena memang dilihat sebuah perlakuan yang tak normal dari si suami, yang mana sudah tak suka istri dan membiarkan istri 4 bulan terbiar, tak disentuh apalagi digauli, disentuh tak, diajak bicara tak. Maka sudah tampak dari sikap suami seperti itu, memang tak boleh kumpul berdua ini. Dikembalikan balik percuma aja, tak ada guna. Jadi pandangan yang mengatakan ini kalaupun lepas 4 bulan, cerainya cerai bain, cerai 3. Oh ya, cerai 3.
Tapi cerai ini pandangan tidak disokong ramai ulama. Ramai ulama berpandangan bahwasanya cerainya masih cerai rojai, cerai satu atau cerai satu lah. Cerainya adalah cerai satu, cerai sekali. Maknanya suami masih boleh rujuk, boleh rujuk atau dia kawin balik, akad nikah balik. Nah, ini pun pandangan ulama berbeza. Ada yang mengatakan 4 bulan itu sudah dikira iddah dia. Sudah dikira iddah dia. Dia membiarkan istrinya dengan sumpahnya tadi, sudah diambil kira iddah dia, dan iddah dia dah habis. Maka dia kalau cerai satu, dia tak boleh balik terus, tapi perlu akad nikah baru. Ada pandangan tak, ini memang ilah dia punya hukum, dia dibagi masa 4 bulan. Selepas itu jatuh talaknya. Jatuh talak ini baru jatuh talak, bukan memperkirakan yang 4 bulan itu adalah iddah bagi talak yang jatuh. Tak boleh, jatuh baru di belakang. Yang sebelumnya itu belum jatuh talak, masih ada peluang dia nak balik, membatalkan sumpah dia. Tapi dia tak membatalkan sumpahnya, akhirnya sampai 4 bulan hukum agama jatuh talak. Dia tak nak tolak, mahkamah yang menjatuhkan talak. Ya, mahkamah yang menjatuhkan talak. Tapi memang diminta kepada dia dulu. Wa in azamu talaqa. Ya kan? Jadi bersikukuh tidak nak membatalkan sumpah itu maknanya dia telah benar-benar nak talak sama istrinya, seperti itu. Maka itu pun agama sebelum mahkamah, yang mana itu adalah merupakan solusi terakhir, masih tetap berikan peluang suami untuk mengatakan aku cerai engkau, aku cerai. Masih tetap diberikan peluang untuk melepaskan cerai. Tapi dia kalau tak melepaskan cerai, maka mahkamah yang nak menjatuhkan cerai, karena dah 4 bulan. Dah 4 bulan dah. Memang jatuh cerai. Nah, dua pandangan, ada yang mengatakan dia boleh balik terus karena iddah masih belum dihitung, ya kan? Belum habis karena baru jatuh cerai. Maka dia boleh balik terus lah setelah cerai satu itu. Tapi kalau pandangan yang mengatakan cerai satu dan telah dikira 4 bulan itu iddah perempuan tadi dan telah disia-siakan suaminya, maka dia nak balik setelah jatuh cerai satu ini, dia mesti nikah baru. Nikah baru. Maka nikah baru perlu wali, perlu 2 saksi, perlu mahar, ya. Boleh terus nikah balik, ya, tapi hitungan 1 kali cerai dah terhitung. Jadi dia masih punya peluang 2 kali lagi. Ya, masih 2 kali lagi cerai yang dia punya hak masih di tangan. Masih boleh dikeluarkan untuk masa yang akan datang. Maka apabila dah akad nikah balik, maka dia menjadi istrinya balik lah, ya. Dan dia masih membawa 2 kali cerai. Inilah yang diikuti oleh ramai ulama, termasuk Imam Syafi'i, ya. Termasuk Imam Syafi'i. Maka menghitungnya perlu tepat, ya. 4 bulan itu memang 4 bulan, dan bulan yang dianggap sebagai bulan adalah bulan Hijriyah, Qamariyah, ya. Bukan Syamsiyah, bukan Januari, Februari, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Jadi di situ 30 hari atau 29 hari. 30 hari atau 29 hari.
Jadi kalau 4 bulan maknanya 30, 29, 30, 29. Ya, tak sampai 120 lah. Ya, 118 hari. Nah, 118 hari. Itu masa 4 bulan itu. Maka dihitung betul-betul itu. Ya. Jangan sampai terlebih, terlewat. Kalau terlewat itu ya udah melampau. Nah, lebih baik sebelum 1 hari telah dibagi peringatan. Nak balik, nak cerai atau nak dijatuhkan cerai oleh mahkamah. Kalau dia sudah tak nak menjatuhkan, mahkamah yang menjatuhkan cerai. Memang sudah hukumnya cerai, dia seperti itu. Dia tak membatalkan sumpahnya tadi. Nah, dalam rujuk tadi itu, dalam cerai yang rajai itu, Imam Malik mensyaratkan bukan sekedar dia mengucap aku nak kawin balik dengan kamu atau aku nak balik dengan kamu. Yang mengatakan dia tidak perlu kawin balik baru, ya kan? Rujuk, ya kan? Karena baru jatuh talak dan iddah tidak dikira 4 bulan itu, yang dikira adalah setelah jatuh cerai resmi. Maka Imam Malik mensyaratkan untuk suami yang rujuk setelah jatuh cerai dan iddah mulai dihitung, itu tidak cukup dengan aku mengatakan kembali padamu, tetapi mestilah digauli. Ya. Dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, baru dikira rujuk. Itu Imam Malik. Karena 4 bulan dibiarkan, maka rujuknya mesti dengan itu Imam Malik. Ya. Rujuknya mesti dengan digauli suami istri. Tidak cukup dengan mencium saja, memeluk saja, tak cukup. Dengan berkata-kata aku kembali kepadamu, tak cukup. Perlu untuk menggauli istri, karena di situ 4 bulan terbiar istri. Tapi Imam Syafi'i tak cukup dengan mengatakan aku kembali kepadamu, itu dah cukup. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah yang mengatakan, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan jatuhnya cerai ini cerai yang 3 kali, cerai bain, cerai 3. Itu alasannya apa? Karena hukum itu satu-satunya cara untuk mencegah kezaliman berikutnya. Ya. Memang mesti pisah. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah, si suami yang apabila sumpah tidak nak menggauli istri dibagi masa 4 bulan dan 4 bulan dia tak membatalkan sumpahnya sampai habis 4 bulan, maka jatuh cerai 3 Abu Hanifah. Alasannya karena ini sudah jelas-jelas memang tak nak istrinya, sudah tak ada mood, tak ada rasa, sudah tak ada keinginan pada si istrinya dia, maka perlu dipisah. Cerai yang jatuh adalah cerai 3 terus. Karena kalaupun dibiarkan mungkin akan berlaku perkara yang semisal. Ini bahaya bagi istri, maka perlu dipisahkan secara bain, cerai 3. Nah, itu alasan Imam Abu Hanifah kenapa beliau berpandangan cerai yang jatuh adalah cerai 3. Adapun Imam 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan jatuhnya cerai rajai, cerai 1, ya. Masih cerai 1. Dalam rujuk kepada istri, ya kan, imam-imam yang lain cukup dengan menyentuh, memeluk, mencium. Adapun Imam Syafi'i
perlu dengan kata-kata aku rujuk kepadamu. Itu pandangan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada suami mencerai istri satu dan masih dalam iddah, suami boleh rujuk. Rujuknya suami ini bukan hanya memeluk saja, bukan hanya memeluk dan mencium saja, tetapi perlu dengan kata-kata aku rujuk. Karena dia mengatakan aku cerai. Cerai diucapkan, maka rujuk perlu diucapkan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab lain tak perlu diucap, ya kan? Kembali tak perlu diucap karena memang hak suami untuk berujuk, maka perlu cukup dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan ciuman, itu sudah menandakan rujuk balik. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah mendengar bahwasanya apa yang diucapkan suami sumpah tidak nak menggauli istri ini, Allah mendengar. Iyalah Allah mendengar lah. Ucapan terdengar oleh telinga istrinya. Yang dalam hatinya tak ada orang yang tahu, Allah mendengar. Ya kan? Allah Maha mendengar sesuatu yang tak didengar oleh siapapun. Bahkan dirinya sendiri tak mendengar. Yang berucap itu, yang mengata-ngata itu dalam hatinya, Allah mendengar. Apatah lagi dengan ucapan yang diucapkan kepada istrinya, ya kan? Dengan sumpah tidak nak menggaulinya, Allah jelas mendengar. Nah, mendengar di sini sumpah yang mana suaminya mengucapkannya tidak hendak atau tidak ada niat kebaikan. Nah, niat menyakiti dan menyengsarakan istrinya. Ya. Dia sumpah tak menggauli istri untuk membuat istrinya sengsara, membuat istrinya tersia-sia, membuat istrinya terkatung-katung, ya kan? Tak tentu, punya suami macam tak punya suami, ya kan? Tidur selalu sendiri, ya kan? Tak pernah disentuh, ya kan? Nah, maka ini merupakan sebuah sikap suami yang jahat terhadap istrinya. Allah mendengar itu. Sumpah yang mana engkau maksudkan kejahatan, ya kan? Yang engkau tak ada niat sedikit pun kebaikan. Tapi pun juga kadang berlaku case yang mana suami ini dalam posisi tidak zalim, ya kan? Ya. Jadi mungkin istrinya melampau-lampau, ya kan? Akhlaknya buruk dan sikapnya kurang ajar, umpama, ya kan? Suaminya punya istri lebih dari satu, ya. Suaminya punya istri lebih dari satu, punya istri 2, 3, macam-macam suami istrinya, ya, bertingkah laku yang mana melampau, maka suaminya berkata seperti itu. Tetapi kebanyakan memang bukan caranya seperti itu. Nak memberikan pelajaran pada istri yang berkelakuan buruk. Tidak cara dengan seperti ini. Bersumpah tidak menggauli istri ini bukan cara seorang suami yang baik untuk menghukum istrinya yang memiliki perilaku yang buruk. Ada caranya, ya kan? Fa'izuhunna, dinasehati, ya, bukan terus disumpah aku tak nak tidur denganmu lagi. Oh, itu tak seperti itu. Tapi ada cara yang Allah ajarkan, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ini apabila nak memberikan pelajaran kepada istri, bukan menyumpah tak nak tidur denganmu, itu tidak. Jadi kalaupun benar suami dalam posisi yang benar, istrinya yang berperilaku buruk, ya kurang ajar, maka cara sumpah tak menggauli istri ini bukan sebuah solution, ya. Bukan sebuah solution. Tapi kadang ya mungkin berlaku,
ya, karena marah ya kan, karena marah dan sudah tak boleh bertengkar lagi, sudah nak ditinggal saja, tapi tak dicerai. Oh, tak dicerai, tak ditinggali, sumpah itu, kata-kata sumpah tadi, ilah tadi. Nah dengan cara itu mungkin kadang berlaku ya kan, kadang berlaku. Nah kalau macam berlaku seperti itu, kalau dia nak memberikan pelajaran pada istrinya, Allah juga mendengar ya kan. Tetapi orang yang baik tidak membiarkan sampai 4 bulan ya kan. Ya kalau nak sumpah seperti itu, dia boleh membatalkan sumpahnya. Sebulan tengok ada perbaikan, dibatalkan sumpahnya lah ya kan. Kalau nak memberikan pelajaran pada istri, nah, tidak dibiarkan sampai 4 bulan kemudian jatuh cerai gitu. Itu sangat sakit itu bagi perempuan ya kan. Maka cara untuk mendidik atau memberikan pelajaran pada istri bukan dengan cara ilah, itu bukan solution yang agama ajarkan. Yang agama ajarkan adalah menasehati pertama, yang kedua tidak tidur dengannya. Jadi kalaupun tidur dengan satu katil, dia dibelakangin gitu. Tidak berhadap-hadapan, dibelakangin, satu selimut sendiri, bukan satu selimut berdua, ya kan? Caranya begitu. Jadi hajr itu masih di dalam bilik, bukan suami tidur di luar bilik, tidak. Sampai segitunya agama dalam memberikan penjelasan, ulama yang menjelaskan makna hajr itu. Tapi masih tetap tidak sedar istrinya, masih tetap berlaku melampau, kurang ajar pada suami. Ya mungkin ditingkatkan tidur tidak di atas katil, tidur di bawah katil. Berpisah katilnya. Tapi masih dalam satu bilik, ya. Tidak diajak bicara. Satu bilik tidak bicara. Ya. Itu apa? Ya tak boleh lah kalau bukan dalam rangka untuk mendidik atau memberikan pelajaran pada istrinya yang berlaku buruk tadi itu. Ini cara yang agama ajarkan untuk memberikan pelajaran pada istri yang berlaku kurang ajar, nusyuz. Itu dinasehatin pertama. Ada tahapannya itu. Dan tahapan ini mesti dilalui, bukan terus kita ambil kepada tahap kedua, apalagi mau tahap ketiga terus, tak boleh. Dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ya, tak boleh langsung tahap kedua, ketiga, tak boleh. Tahap pertama mesti dilalui dulu. Dalam masa tertentu tak ada perubahan, baru naik ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah dia tidak diajak bicara dan tidak tidur dengan mesra, yaitu tidur dengan selimut sendiri dan dibelakangi, ya kan? Atau tidur di lain katil dan tidak satu katil, ya kan? Tapi dalam satu bilik masih. Dan agama menganjurkan tak ada yang tahu. Ada orang gaji di rumah, anak tak tahu kalau ada masalah antara suami istri ini. Jadi perlu dirahasiakan. Kalau boleh, ya. Tapi memang kalau satu rumah tak boleh lah. Itu tak tampak ya kan, pasti akan tampak. Itu ajarannya agama, kalau boleh jangan ada yang tahu, antara dua suami istri saja. Kemudian tidak berubah juga, mungkin tidur di ruang tamu lah ya kan. Keluar masih tidak berubah, baru tahap ketiga, yaitu apa? Dipukul. Nah, dipukul di sini fadribuhun, di sini mukul itu bukan pukul yang mencederai. Agama dalam mengajarkan pukul ini tidak mencederai. Ya, mukul ada yang mengatakan untuk membuat dia takut saja. Pukul dinding, pukul ini, ya kan? Itu caranya, pukul. Nah, kalaupun mukul terhadap fisiknya tidak mencederai. Perempuan ini orangnya
cepat nangis, ya kan? Tak tahu lagi kalau perempuan-perempuan sekarang ini sudah belajar taekwondo, sudah belajar kungfu, tak tahu lagi lah ya. Perempuan sudah banyak belajar bela diri itu, sudah istilahnya mampu untuk dapat melawan suaminya, ya kan? Ya. Tapi rata-rata perempuan ini perasaannya lemah, ditakut-takut dah nangis, ya kan? Maka itu dah cukup. Itu dah cukup. Jadi agama ini sangat lembut, sangat halus dan sangat-sangat penuh rahmah dalam ajarannya, dalam masalah pemukulan yang memang berlaku dalam atau terwujud dalam ayat Al-Quran, fadribuhun, pukullah istrimu itu. Secara prakteknya itu tidak boleh melukai, mencederai. Hanya supaya dia takut saja dan boleh sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Baik, kembali kepada masalah kita. Jadi kalau nak mendidik istri bukan caranya sumpah tidak menggauli. Nah, ini sumpah tidak menggauli ini adalah kebanyakan yang terlampau. Suami-suami yang keras, kaku, ya kan? Dia merasa bahwasanya perempuan kalau tidak ikut sama dia itu sudah istilahnya dianggap tak menyelerakan lagi, kemudian disumpah-sumpah, ya kan? Nah, di sini tak boleh. Kalau berlaku itu, maka Allah pun letakkan aturan dan hukuman sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Alim, ya. Allah Maha Alim dari apa-apa yang istrimu mengalami kesusahan daripada sumpah tidak digauli itu. Allah Maha Alim. Oleh karenanya Allah tidak membiarkan dia terlalu lama menderita. Allah bagi masa 4 bulan. Selepas 4 bulan Allah tak akan membiarkan dia bagi masa lagi untuk dia tersia-sia balik, tapi Allah bagi masa cerai, bagi hukuman cerai. Tak ada jalan lain, cerai. Dan cerai itu meskipun raja'i, kalau raja'i dia telah melalui iddah yang ada, yaitu kalau dia masih haid itu adalah 3 kali suci, ya kan? Maka setelah lepas 3 kali suci sudah bukan istrinya lagi secara otomatis. Nah, dan istrinya sudah memiliki ruang hak untuk menerima pinangan lelaki lain. Ya, maka ini Allah memberikan sebuah solution bagi perempuan ini, tidak akan terlalu lama. Maka dihitung dalam masa yang mungkin istri perlu menunggu itu 4 bulan ditambah ya mungkin tak sampai 2 bulan lah ya, 6 bulan. Nah, 2 bulan itu dia boleh 3 kali suci. 3 kali suci dalam 2 bulan. 4 tambah 2, 6 bulan. Dan setelah 6 bulan itu sudah istri bebas dari suaminya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahim, tidak membiarkan hambanya tersiksa, terhina dan terkatung-katung, ya, terbiar oleh suami yang mana ada hubungan akad nikah yang sah tetapi tidak tidak diperlakukan sebagaimana istri yang benar. Maka Allah bagi solution bagi si istri yang dizalimi tadi. Maka dengan cara itu Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan istri dari kezaliman suaminya. Ayat berikutnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkawin
salasata quru, selama 3 kali suci dari haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan atau tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, saya baca terjemahannya sampai situ aja, karena tak mungkin kita akan pelajari ayat sepenuhnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan berkenaan ayat sebelumnya tadi, yang mana suami tetap bersikukuh tidak nak membatalkan sumpahnya, kemudian dia membiarkan istrinya, maka 4 bulan pun jatuh, ya kan, 4 bulan pun lewat, maka jatuhlah cerai. Maka macam mana konsekuensi hukum apabila jatuh ucapan cerai dari suami itu? Apa konsekuensinya? Nah, ayat ini menjelaskan. Wal mutallaqatu yatarabbasna, perempuan-perempuan yang atau istri-istri yang diceraikan itu, cerai itu dengan ucapan aku ceraikan kamu, ya kan? Itu kata yang sharih. Ada ucapan yang sharih, ada ucapan yang kinayah. Kalau sharih jatuh terus, ya. Jatuh, dan tidaklah cerai itu disyaratkan diucapkan suami dalam keadaan santai. Tak mungkin dalam keadaan santai, dalam keadaan damai ucapan cerai boleh berlaku. Kebanyakan ucapan cerai itu dalam keadaan bertengkar, ya kan? Bertengkar, dan dalam keadaan bertengkar biasanya biasanya marah, saling marah, maka terucap kata cerai. Apabila terucap kata cerai, maka jatuhlah cerai, karena ucapan cerainya adalah sharih, ya kan? Ucapannya sharih cerai, maka jatuh cerai. Dan jatuh cerai berapa? 1, ya kan? Jatuh cerainya tentu 1. Aku ceraikan kamu, jatuh cerai 1, ya. Nah, walaupun marah Ustadz suaminya, iya marahnya sampai luar biasa, iya jatuh. Nah, kalau kita nunggu ucapan cerai tidak dalam keadaan marah, tak mungkin berlaku. Dalam keadaan damai, tenang-tenang saja, ucapan cerai tak boleh berlaku. Ya. Dan juga cerai juga boleh berlaku disahkan dalam bentuk tulisan, ya kan? Kalau benar-benar itu tulisan ditulis suaminya, ya kan, melalui WhatsApp, ya kan, itu pun jatuh. Bukan mesti diucapkan dalam bentuk suara yang keluar dari mulut, tak. Akan tetapi tulisan pun jatuh. Tapi sekarang boleh voice call, ya, voice note, ya kan, suara pun boleh. Tapi kalau tak dengan suara pun boleh jatuh. Ya, adapun kinayah itu tidak dengan syariah, ya kan? Cerai, engkau pulang ke rumahmu sana, balik ke rumahmu, ke rumah orang tuamu, dengan kata marah tentunya. Itu tidak syariah. Maka perlu ditanya suaminya, apakah apa yang kau niatkan dalam perkataan pulang aja kau ke rumah orang tuamu itu, apa yang kau maksudkan itu? Apakah engkau maksudkan cerai atau tak? Kalau dia menyatakan iya aku maksudkan cerai, cuma nak mengatakan cerai tak terucap, susah aku dengan kata itu, maka jatuh cerai, karena memang maksudnya cerai. Karena maksudnya cerai. Nah, itu dihitung daripada maksud ucapan yang bukan jelas-jelas kalimat cerai itu. Dia jelaskan maksud sebenar dari ucapan itu. Kalau maksud sebenar dari ucapan itu memang cerai, jatuh cerai. Ya.
Tapi kalau dia mengatakan, aku tak maksud pencerai, aku masih pusing, tak nak ada dia di rumah ini, saya coba balik dulu tanya, supaya nanti boleh sejuk lagi pikiran. Jadi itu yang saya inginkan. Saya tak nak cerai dia. Oke, kalau tak nak cerai dia berarti tak jatuh cerai. Baik. Yatarabbasna itu menunggu, menanti dengan jangka yang lumayan panjang. Maknanya dengan pelan-pelan masanya itu, bukan yatarabbasna ini dalam masa 2 jam, 10 jam, tidak, 1 hari, tidak. Yatarabbasna, tarabbus itu masa yang tak sebentar. Maka ada at-ta'anni walintizar. Dalam makna bahasanya tarabbus itu adalah at-ta'anni walintizar, menunggu. Jadi di sini perempuan wajib berdiam diri menunggu. Karena apa? Karena dia pernah terjalin hubungan suami istri dengan lelaki, dia tak boleh terus lepas meskipun telah terucap dari suaminya kata-kata aku lepaskan, ya kan? Tapi tak boleh terus lepas, tak boleh. Tak boleh. Ada yatarabbasna, di situ menunggu. Ya. Tolak 1, ya kan? Itu menunggunya masih dalam iddah yang suami memiliki hak untuk balik. Tolak 2 itu pun begitu, suami masih memiliki hak untuk balik. Masa iddah itu, iddahnya berapa lama? Nah, ini nanti. Jadi masih ada hak untuk balik. Jadi dalam masa menunggu ini suami istri itu suami memiliki hak untuk balik. Masih. Tapi kalau sudah cerai 3, masa menunggunya itu istibra aja, membersihkan rahim. Ya, membersihkan rahim dia daripada ada kemungkinan sisa nutfah yang boleh berdiam di perutnya. Tetapi dengan 3 kali suci atau 3 kali haid, pendapat ulama di sini berbeza, ada perbedaan pendapat. Itu telah memastikan rahimnya bersih. Rahimnya bersih. Ini perempuan, ya. Ya, gitulah. Jadi perempuan ini memang hanya seorang lelaki. Tak boleh ada lelaki lain yang berkongsi, itu tak boleh. Ya. Kalau lelaki boleh dikongsi oleh 2 perempuan, 3 perempuan. Tetapi kalau perempuan tak boleh dikongsi oleh 2 lelaki. 1 lelaki saja. Maka dalam dia menerima ucapan aku lepas kamu, kata talak itu memang kata yang maknanya dalam bahasa adalah lepas, itlaq, dilepas. Jadi maknanya lepas itu kalau tidak terucap, maknanya dia masih terikat. Terikat apa? Terikat dengan nikah, akad nikah. Dan nikah yang telah mengikat antara keduanya itu mewajibkan si istri taat patuh pada suami. Ya, dan suami bertanggung jawab untuk mendidik dan menafkahi istrinya. Maka dalam ikatan suami istri yang mana terikat kuat dengan kesaksian Allah dan hukum Allah, itu sangat-sangat luar biasa. Tidak dimudah-mudahkan caranya diatur dengan rapi dan dengan aturan yang sangat-sangat menjaga kehormatan keduanya, keselamatan keduanya. Ya.
Jadi talak itu halal, tetapi ianya perlu dengan cara yang betul ya. Talak halal, tetapi dia boleh menjadi sebab Allah boleh murka, karena kadang talak ini berlaku di antara salah satunya perbuatan zalim terhadap yang lain. Maka siapa yang kena murka? Yang melakukan kezaliman. Iya. Tetapi kalau talak yang mana dia memang tak ada apa-apa, kezaliman di antara keduanya, maka tak ada masalah. Halal. Kalau ada kezaliman di antara keduanya jatuh talak, maka Allah murka karena kezaliman itu. Baik. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wallahu a'la wa a'lam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.